Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Autoimun, ikhwas sekalian, atau dikenal juga dengan penyakit lupus ya. Bahasa umumnya lesu, letih, lemah, dan ada peradangan pada sendi, sakit di seluruh sendi-sendi tubuh terkhusus lutut yang membuat dia gemetar, kadang sampai duduk dan terbaring total. Ya, penyakit yang berpindah-pindah yang disebabkan oleh lemahnya atau jatuhnya pertahanan atau sistem imunitas di dalam tubuh kita yang disebabkan oleh faktor psikis atau kondisi perasaan atau kejiwaan seseorang. Kedokteran medis menyimpulkan ada 1.500 jenis penyakit ini. Intinya dia menyakiti persendian manusia ya, di tubuh, di tulang belakang, atau di berbagai tempat yang menimbulkan fatality. Orang yang bersedih berdirinya berbeda orang yang sedang berbahagia. Ibu sekalian, orang yang dalam keadaan sedih, tubuhnya terasa lemah, lututnya gemetar, dan dia merasakan hopeless ya, tidak semangat untuk hidup, tidak tentu arah. Dan ini yang kemudian membuat setan masuk ke dalam jiwanya, mengendarai akalnya, dan membuat dia semakin turun sistem imunnya, dan kemudian jatuh sakit yang menurut dokter tidak ada obatnya. Ada banyak sekali kasus. Ada yang telah observasi ke berbagai rumah sakit, ke dokter spesialis, dan ketika mentok, ketika ujungnya diponis autoimun, maka seseorang seakan-akan menemui jalan kematiannya. Adakah obat atau terapi yang khusus, yang akurat, yang pasti, yang bisa menyembuhkan autoimun? Jawabannya ada. Yes, 100% kaum muslimin. Autoimun sebagaimana kanker, sebagaimana jantung, sebagaimana lambung bisa sembuh 100% dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana caranya? Apakah sekedar dibacakan ayat-ayat ruqyah saja? Tentu tidak. Ada akar di balik autoimun itu, yakni kesedihan mendalam, kekecewaan yang ada tersimpan di dalam jiwa seseorang. Kesedihan yang bertumpuk-tumpuk, kesedihan yang terus-menerus yang melemahkan sistem tubuhnya, seolah-olah tubuhnya mengatakan tidak perlu lagi hidup. Bagaimana cara penyembuhannya? Yang pertama, hapus kesedihan di dalam jiwa seseorang tersebut. Dan tidak akan bisa dilakukan hal tersebut kecuali ketika seseorang telah menyadari betapa besarnya, betapa mahalnya nilai kehidupan ini. Jika saya misalkan hari ini menjanjikan Anda untuk transfer sebesar 100 miliar dan itu menjadi milik Anda, lalu syaratnya satu, besok Anda tidak bangun lagi untuk selama-lamanya, apakah ada yang berkenan? Apakah yang mau mendapatkan uang 1 triliun tapi besok mati? Maka jawabannya tidak akan ada pernah. Tidak akan pernah ada orang yang mau mendapatkan 1 triliun lalu besok mati. Artinya kehidupan ini adalah hadiah yang nilainya lebih besar daripada 1 triliun sekalipun. Kehidupan adalah sesuatu yang sangat berharga yang bahkan kita tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghadiahi kita kehidupan ini dan kita wajib mensyukurinya, hamba-hamba Allah. Ya, mensyukurinya sehingga nikmat itu bertambah besar, bertambah luas ya, dan nanti Allah sempurnakan dengan surga yang abadi. Nah, hanya manusia tidak akan bisa mendapatkan hal tersebut. Manusia tidak akan pernah bisa menggapai kesyukuran dan kebahagiaan ketika dia tidak mengerti tujuan hidup sebenarnya. Manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Dan tentu beribadah kepada Allah perlu iman, perlu kekuatan pada imannya, pada akalnya dan pada jiwanya. Seseorang yang bersedih, seseorang yang jiwanya lemah, dalam makna lain dia sedang mengingkari nikmat besar ini. Dia sedang marah, dia sedang kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang secara zahir dia kecewa kepada alat-alat uji, kepada musibah, kepada sihir, kepada penyakit, kepada manusia yang mengkhianatinya, yang mengujinya, ya, yang menakutinya, yang mengancamnya.
yang membuat dia bersedih dan kecewa. Tapi sebetulnya dia sedang kecewa, dia sedang marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan adalah bentuk kekecewaan kepada Tuhan. Dan kekecewaan, kemarahan adalah berupa perbantahan, berupa pembangkangan, berupa kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dari sini setan masuk. Setan masuk melemahkan perasaannya, menguasainya, dan kemudian menguasai akalnya dan menimbulkan berbagai penyakit yang dia inginkan. Ada ciri khas daripada gangguan jin, yaitu sakit yang berpindah-pindah ya sekalian. Maka apa saja penyakit yang berpindah yang disebut metastase, ya, maka itu adalah penyakit yang biasanya tidak mungkin sembuh secara medis dan pasti akan sembuh dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi hapus kekecewaannya dan bacakan Al-Quran sampai Al-Quran itu meresap ke dalam tulang belulangnya, meresap ke dalam darahnya, meresap menguatkan jiwanya dan menyembuhkan ruhaninya, niscaya akan sembuh. Nabi SAW bersabda, "Alla inna fil jasadi mudghah." Dalam jasad manusia ada segumpal daging. Wa idza saluhat saluhal jasadu kullu, ketika dia sehat-sehat semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ketika dia sakit maka sakit semuanya. Akar masalah daripada autoimun ada pada jiwa manusia, pada perasaannya. Jadi semudah memaafkan, maka autoimun ini akan lepas seperti tali yang terputus. Namun jika seseorang diruqyah, diterapi dengan berbagai cara, tetapi akar masalahnya yaitu jiwanya yang unhappy, yang tidak bahagia, yang tidak puas, maka dia tidak akan pernah menemukan kesembuhannya. Adapun obat-obat semisal probiotik, obat-obat booster untuk stamina, ya, menaikkan HB dan seterusnya, ini adalah obat-obat yang sifatnya fisikal. Ya, saya setuju dengan nutrisi, protein, vitamin yang diberikan oleh para dokter medis, ya, untuk meningkatkan stamina sistem tubuhnya, ya, tetapi untuk rohaninya dia perlu penenang jiwanya, perlu sakinah yang turun ke dalam dadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan sakinah ke dalam dada hamba-hambanya yang beriman. Ya. Walillahi junudus samawati wal ardh, dan milik Allah lah pasukan langit dan bumi. Dan kaum muslimin, ya, mudah-mudahan video ini menjadi kabar gembira, ya, bahwa autoimun bisa sembuh dengan terapi Al-Quran Al-Karim. Bagaimana prakteknya kemudian? Ya sekalian, pertama, ya, kita harus bersepakat dulu, ya, bahwa kesedihan adalah bagian daripada kekufuran. Kesedihan yang mendalam, kesedihan yang tidak ada ujung, kesedihan yang bermuara pada kemarahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah awal dari petaka. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, maka dia akan timpakan dengan berbagai musibah. Ketika seseorang ditimpakan musibah lalu dia ridho, maka Allah Ta'ala ridho kepadanya. Ketika seseorang ditimpakan musibah dia marah, Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Kaum muslimin, para ulama menjelaskan, ketika seseorang ridho, terbukalah jalan-jalan menuju kesembuhan. Ketika seseorang itu marah, maka tertutuplah jalan-jalan menuju rahmat dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika iblis diusir dari langit, Allah taala berfirman, "Qala fakhruj minha fa innaka rajim." Maka iblis membantah. Dia mengatakan, "Qala rabbi fa'andirni." Ya Allah, seandainya saja usiaku ini engkau panjangkan, maka aku akan buktikan bahwa aku benar dan Adam keliru. Aku yang lebih baik daripada Adam. Ana khairu minhu, kata iblis. Dan kemudian Allah Ta'ala mengatakan, qala fa innaka minal mungdharin. Silahkan, aku panjangkan usia kamu. Ya, dan setelah dipanjangkan usianya, ternyata iblis masih berkata. Dia mengatakan, qala fabima agwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Oleh karena engkau telah sesatkan aku akan sesatkan mereka semuanya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang. Wa an aymanihim wa an samailihim, dari kiri, dari kanan. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis mengatakan, aku akan goda manusia sampai engkau temui sedikit di antara mereka yang bersyukur. Dan orang-orang yang bersedih dengan kehidupannya adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita nikmat untuk bersyukur dan Allah taala angkat